pagi yang cerah ini, siswa dan siswi IMAN 2 Bandung kembali melakukan aktivitasnya sebagai seorang pelajar setelah menikmati liburan panjang akhir semester. Tak lama dari itu, bel sekolah pun berbunyi menandakan pelajaran akan segera dimulai. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Halo semuanya. Apa kabar nih? Alhamdulillah, luar biasa. Izinkan ibu memperkenalkan diri. Nama ibu Suci Gita Latifah. Pelajaran kita 12.1 ini mengajarkan pelajaran sejarah. Nah, ibu boleh dong tahu nama kalian siapa aja? Boleh. Dimulai dari sana. Nama saya Nisha Dagiakuda. Perkenalkan, nama saya Atri Aristiwa. Perkenalkan, nama saya Putri Puspita Dialoka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazir Al-Jufari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firdaus. Nah, sebelum belajar tentang ibu, kita pertama-tama mau buat kontrak belajar dulu, setuju nggak? Setuju. Baik, di sini ada sekretarisnya. Ya, coba baju ke depan buat tulisin kontrak belajar. Nanti setiap orang harus nyantumin satu yang tidak boleh dilakukan di kelas ya. Coba dari siapa dulu yang mau mengusulkan hal yang tidak boleh dilakukan? Apa? Tidak boleh telat masuk kelas. Ada lagi? Aku, Bu. Apa? Tidak boleh mengobrol saat guru sedang menjelaskan. Tidak boleh mengobrol. Laki-lakinya apa? Bu, tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Boleh mengobrol. Tidak boleh makan di kelas. Terima kasih kepada sekretaris yang sudah menuliskan kontrak belajar. Silakan dulu. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, buat hukumannya, kalian tulis di kertas kecil masing-masing satu hukuman saja ya. Baik. Nah, kita sepakat ya, yang melanggar hukuman ini, hukumannya ada di sini. Sepakat gak? Sepakat. Baik, anak-anak, kita sekarang langsung ke materi sejarah ya. Judulnya yaitu anak-anak, sekarang kita akan belajar kemenut pergantian kekuasaan di Indonesia. Ibu akan bacakan pengertiannya ya. Kemenut pergantian kekuasaan, boleh dicatat ya poin pentingnya. Kemenut pergantian kekuasaan adalah masa penuh ketegangan dan konflik politik yang terjadi saat proses peralihan kekuasaan dari satu pemimpin ke pemimpin lain tidak berjalan secara damai. Dalam sejarah Indonesia, kemenut ini terjadi karena adanya
setelah Indonesia merdeka, sistem pemerintahan dan politik masih terus mencari bentuk yang stabil. Beberapa kali terjadi ketegangan antara kelompok politik, militer, dan masyarakat dalam menentukan faktor arah pemerintahan. Faktor-faktor penyebabnya antara lain nasionalis, agama, dan komunis, krisis ekonomi dan sosial pasca kemerdekaan, kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah, peran militer yang kuat dalam politik. Ada juga peristiwa penting kemelut kekuasaan. Beberapa kemelut besar yang pernah terjadi di Indonesia antara lain peristiwa Madiun 1948, yaitu terjadinya pemberontakan PKI di Madiun yang dipimpin oleh Musso. Tujuannya merebut kekuasaan dari pemerintah sah Republik Indonesia. Akibatnya, pemerintah menumpas pemberontakan dan memperkuat kekuasaan pusat. Ada juga pemberontakan PRRI Permesta 1958, dipicu oleh ketidakpuasan daerah terhadap pemerintahan pusat yang dianggap tidak adil dalam pembagian hasil pembangunan. Dampaknya, pemerintahan menegaskan kembali sistem negara kesatuan. Ada juga gerakan 30 September, reformasi 1998, dan lain sebagainya. Dampaknya adalah terjadi perubahan sistem pemerintahan dan politik, banyak korban jiwa dan kerugian ekonomi, timbulnya reformasi dan pembaruan politik, lahirnya kesadaran akan pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia. Yang terakhir, nilai yang dapat dipetik adalah mengutamakan musyawarah dan demokrasi dalam pergantian kekuasaan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menolak segala bentuk kekerasan dan perebutan kekuasaan secara paksa. Baik, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Insya Allah. Nah, sekarang Ibu ada sedikit pertanyaan yang bisa jawab, bisa ajukan tangannya ya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kemelut pergantian kekuasaan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Aku Bu. Boleh. Menurut pergantian kekuasaan adalah masa penuh konflik dan ketegangan politik yang terjadi ketika proses peralihan kekuasaan dari satu pemimpin ke pemimpin lainnya. Itu tidak berjalan secara damai. Bagus sekali jawabannya. Boleh tepuk tangan buat teman kalian. Nah, selanjutnya jawab. Peristiwa apa yang menjadi contoh kemelut pergantian kekuasaan pada awal masa kemerdekaan? Bu. Boleh. Contohnya adalah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan lagi dong. Baik, untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di depan ya. Najri, ayo hadir. Enggak. Kan bentar lagi pelajaran sejarah suci. Sebentar aja. Enggak. Nanti takut dihukum, kan udah ada kontak pelajarnya. Ya udah, sendiri aja. Iya, Sob. Cik, dah.
Assalamualaikum. Aduh, dari mana kamu? Dari air, Bu. Kamu dari kantin. Ini apa dari air? Beneran, Bu. Ada anak belajarnya, jadi kamu harus dihukum ya. Aduh. Kamu harus pilih. Ayo, bacain hukumannya apa? Memandu permainan estafet bola dan menyanyikan lagu bangun pemuda-pemudi. Nah, itu hukumannya ya, anak. Ini ibu ada bola. Nanti dipilih ya sama kamu yang mandunya. Kita bola aja ya guysnya. Ibu akan kasihin bola ini ke Rizky. Dan nanti kalau bola ini berhenti di salah satu kalian, maka akan dapat pertanyaan dari ibu dan kalian harus menjawabnya. Dan Rizky akan memutar lagu bangun pemuda-pemudi. Mengerti? Gimana guysnya? Mengerti Bu. Baik, ayo kita mulai dulu dari Rizky. Ya teman-teman, datangnya dari saya. Teman-teman, silakan mulai. Oh, berarti Atri ya yang menang bolanya. Baik, ibu akan kasih satu pertanyaan buat Atri dan harus menjawab ya. Pertanyaannya, apa penyebab utama terjadinya kemelut pergantian kekuasaan di Indonesia? Penyebab utamanya adalah perbedaan ideologi politik, krisis ekonomi, ketidakpuasan terhadap pemerintahan, dan perebutan pengaruh antara kelompok sipil dan militer. Ya, bagus. Lanjut lagi, Ki. Nah, berhenti di siapa tadi? Berhenti. Baik, ibu akan sebutkan pertanyaannya. Apa tujuan dari pemberontakan PRRI Bangsa tahun 1958? Tujuannya adalah menentang kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak adil terhadap daerah-daerah dan menuntut otonomi yang lebih luas. Ya, bagus sekali jawabannya. Ayo, mulai lagi, Ki. Di siapa berhentinya? Bisa. Ayo, oke, jawab pertanyaan ibu. Mengapa peristiwa PKI tahun 1945 disebut kemelut besar dalam sejarah Indonesia? Karena peristiwa ini menyebabkan perubahan besar dalam kekuasaan nasional, yaitu peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto dan lahirnya Orde Baru. Bagus. Ayo, mulai lagi. Ya, berhenti di Putri. Pertanyaannya, apa akibat dari peristiwa PKI terhadap pemerintahan Indonesia? Akibatnya, Partai Komunitas Indonesia atau PKI diberhentikan. Banyak terjadi korban dan kekuasaan berpindah ke tangan militer di bawah kepemimpinan Soeharto. Baik, bagus sekali anak-anak. Kita akhiri saja ya, guysnya. Hanya keren-keren, hebat-hebat. Coba kasih tepuk tangan buat kalian semua. Silakan duduk. Baik, Ibu akhiri saja pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.
Dari berbagai peristiwa kemelut pergantian kekuasaan di Indonesia, kita dapat memahami bahwa setiap masa penuh konflik selalu meninggalkan pelajaran berharga. Pergantian kekuasaan seharusnya menjadi jalan menuju perbaikan dan kemajuan bangsa, bukan sumber perpecahan. Dengan semangat persatuan, rasa cinta tanah air, dan kesadaran akan pentingnya demokrasi, generasi muda diharapkan mampu menjaga keutuhan bangsa agar tidak terulang lagi perpecahan seperti di masa lalu. Mari kita jadikan sejarah sebagai cermin untuk melangkah ke masa depan yang lebih damai, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih.